masyarakat yang menggunakan air PDAM itu sedikit digunakan untuk kepentingan air minum. Padahal data kami yang bersumber dari PDAM itu sedikit yang tercemar E. coli bila dibandingkan dengan sumber air minum yang lain. Salam perspektif baru untuk sahabat pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Kita berjumpa kembali di wawancara khusus perspektif baru dengan topik yang beragam dan dari sudut pandang yang jernih. Sahabat perspektif baru, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu mengenai air minum yang kita konsumsi setiap hari. Ini karena setiap hari, setiap manusia membutuhkan sekitar 2 liter air untuk dikonsumsi guna menjaga kesehatannya. Tapi bagaimana dengan kualitas dari air minum yang kita konsumsi setiap hari? Kita bahas topik ini dengan narasumber yang kredibel untuk menjelaskannya, yaitu Ibu Tutut Indra Wahyuni SKM MKes yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Penyihatan Air dan Sanitasi Dasar di Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Salam perspektif Ibu Tutut. Ya, dalam perspektif baru juga. Oke, Bu Tutut, salam sehat selalu dan semoga juga semua pendengar dan pemirsa acara ini juga dalam keadaan sehat. Salah satu kunci untuk kita hidup sehat adalah kita memperhatikan air yang kita minum, karena ini berkorelasi kepada tingkat kesehatan kita. Nah, berbicara mengenai air minum, Bu, bagaimana kondisi air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia saat ini hasil dari pemantauan Kementerian Kesehatan? Terima kasih. Ini adalah momen yang bagus ya berbicara terkait air minum dari perspektif kesehatan. Khususnya pada hari ini Kementerian Kesehatan adalah salah satu institusi yang mempunyai kewenangan untuk pengawasan kualitas air minum. Nah, berbicara kualitas air minum di Indonesia yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, Kementerian Kesehatan mempunyai namanya suatu program surveilan kualitas air minum rumah tangga yang diambil di rumah tangga itu yang di capture secara nasional itu di 334 kabupaten kota dan di 4.524 puskesmas tahun 2023 itu kita punya data bahwa air minum di Indonesia itu menunjukkan 20,49% yang air minum aman. Aman ini artinya layak diminum dari sisi kualitas dan memang bisa dijangkau di dalam rumah. 24 jam mengalir di rumah kita, nggak mati hidup ya, dan air minumnya layak untuk diminum. Itu ada 20,49%. Artinya sisanya 80% itu sekitar sisanya ya, 80% itu tidak memenuhi syarat. Tapi ini capaian yang luar biasa cukup baik ya dibandingkan tahun 2020. Angka kita itu adalah 11,8%. Nah, 11,8% itu tahun 2020 dan 2023 ada kenaikan menjadi 20,49%. Nah, ini yang posisi dari data yang diambil di 4.524 puskesmas. Nah, hasil surveilan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia itu lebih banyak mendominasi untuk kepentingan air minum sehari-hari itu dari air isi ulang. Air isi ulang yang memang digunakan untuk minum. Nah, kalau air yang dari perpipaan itu sedikit ya. Jadi posisinya lebih banyak menggunakan air minum isi ulang. Itu sekitar 33% data di Indonesia. Dan masyarakat yang menggunakan air PDAM itu sedikit digunakan untuk kepentingan air minum. Padahal data kami yang bersumber dari PDAM itu sedikit yang tercemar E. coli bila dibandingkan dengan sumber air minum yang lain. Misalkan ada sumur bor, sumur gali, ya itu hidran, ya hidran umum atau mata air yang lain.
Sebenarnya perpipaan itu lebih terlindungin sebenarnya. Sebenarnya pencemarannya lebih sedikit dibandingkan dengan sumber yang lain dan itu sudah pastinya diolah oleh PDAM secara prosedur dan SOP dengan mengurangi resiko segala yang dikeluarkan ke masyarakat itu memang seharusnya itu setidak-tidaknya sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Tetapi memang angkanya masih sedikit ya yang memenuhi syarat. Nah, Bu, Seperti itu. mengenai hasil survei dari Kemenkes ini, masih ada sekitar 80% belum memenuhi syarat air minum yang layak untuk dikonsumsi dari segi kesehatan. Nah, tadi kan sumber air minum masyarakat kan ada yang dari PDAM, ada yang dari air kemasan atau galon, ada yang dari isi ulang. Nah, yang belum layak ini lebih banyak dari sektor mana, Bu? Nah, buat yang lebih banyak, kalau data yang dari kami, kita kan membandingkan, mengambil data. Kita tidak melihat dari sektor mana ya. Nah, kita ada pertanyaan yang disebarkan ke 61.000 sekitar kepada rumah tangga, 61.793 sampel. Itu ditanya, apakah hari-hari Bapak menggunakan air minum bersumber dari mana? Nah, itu ada pilihan, ada sumur, ada PDAM, ada sumber gali. Jadi lebih kepada opsi itu. Dan ternyata yang paling banyak menggunakan adalah air minum isi ulang yang didominasi. Dan dari situ kita periksa yang dari 61.793 sampel itu masih tercemar E. coli-nya masih banyak, masih ada yang tercemar E. coli. Dan paling banyak adalah ya air isi ulang 33%, sisanya baru tersebar di sarana-sarana yang lain. Nah, ini sungguh memprihatinkan ya, masih banyak air isi ulang itu tercemar E. coli. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sistem pengawasan dari Kemenkes ataupun BPOM mengenai air minum yang layak bagi kesehatan manusia ini? Kalau posisi air kemasan yang sifatnya kemasan ada dan tempat plastik ya, itu adalah teman-teman Badan POM yang mengawasi. Tetapi kalau yang air galon, kalau Bapak tahu ya, Bapak seluruh teman-teman perspektif baru itu air galon ya. Galon yang isi ulang tahu yang disebut dengan depot air minum. Nah, itu yang depot air minum itu Kementerian Kesehatan yang melakukan pengawasan. Nah, depot air minum itu harus mempunyai standar sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS yang disingkat. Sertifikat layak hygiene sanitasi artinya kalau sudah sertifikat layak hygiene sanitasi berarti sudah aman ya untuk sudah dilakukan pemeriksaan dari sisi laboratorium. Jadi teman-teman semuanya kalau memilih air minum, depot atau air minum, memilih yang sudah sertifikat layak hygiene sanitasi karena itu sudah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan. Bu, tadi ada beberapa data yang sangat penting bahwa berdasarkan hasil survei Kemenkes, itu air isi ulang atau depot isi ulang itu masih banyak yang tercemar E. coli. Nah, apa dampaknya bagi kesehatan kita ketika air yang kita minum ini tercemar oleh bakteri E. coli? Sebenarnya tidak harus dari air depot saja ya, dari mana sumber manapun yang langsung diminum tercemar E. coli pasti berdampak dari kesehatan masyarakat. E. coli itu adalah indikator, adalah bakteri kuman tinja manusia yang masuk ke dalam air. E. coli itu adalah kalau bahasa kesehatannya E. coli lah ya. Tapi kalau dari sisi masyarakat, kalau saya menerjemahkan adalah indikasi bahwa ada cemaran dari kotoran manusia itu masuk ke air yang akan kita minum. Ya pastinya beberapa data penelitian, ada beberapa kajian itu sudah ada korelasi antara air minum yang tidak aman akan menimbulkan diare, stunting, ya, kejadian diare. Nah, itu yang pastinya sangat berhubungan erat gitu. Pastinya dengan penyakit-penyakit yang lain kalau airnya tidak sehat ya pasti akan berdampak penyakit-penyakit yang kita kenal dengan penyakit waterborne disease. Oke,
begitu pentingnya ya memperhatikan air minum ini karena ini bisa berdampak kepada beberapa penyakit seperti diare dan stunting. Jadi apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat Bu dalam memilih air minum? Tadi kan kalau seperti singgung kalau untuk air isi ulang atau melalui beli di depot isi ulang harus ada lisensi dari Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana yang harus kita perhatikan ketika kita mengolah minum dari PDAM atau air kemasan yang lainnya? Ya, pertama, saya tadi sudah sampaikan ya, saya reminder lagi supaya selalu ingat kalau memilih depot air minum, pilihlah yang sudah sertifikasi SFAS, sertifikat layak izin sanitasi. Nah, yang kedua, kalau menggunakan air jaringan perpipaan, itu sebenarnya lebih sedikit resiko pencemarannya. Tetapi kalau mungkin sampai di depan rumah kita masih belum layak, jangan lupa direbus ya. Itu karena kita Indonesia masih belum siap untuk langsung minum di keran. Beda dengan negara-negara maju ya, itu di sarana fasilitas hotel, fasilitas umum langsung minum di keran, langsung bawa tumbler langsung bisa diminum. Nah, di Indonesia masih belum, masih tahap ke sana. Nah, itu jangan lupa direbus dulu gitu. Kecuali di situ ada tulisan siap diminum. Nah, itu baru boleh diminum. Nah, pastikan air minum itu direbus dulu sebelum dikonsumsi ya di luar air kemasan. Yang ketiga, karena kondisi air kita ini yang di keran-keran itu belum layak minum, kalau mencuci buah, sayur, misalkan anggur, itu kan langsung masuk ke mulut kita nih. Nah, itu pastikan kayak misalkan lalapan ya, kalau orang Sunda suka lalapan, itu cucinya pakai air kualitas minum ya, jangan air yang tercemar E. coli. Jadi mempengaruhi nanti nempel ke buah anggur kita atau buah apel kita. Jadi pakai air yang sudah direbus atau air yang kualitasnya air minum untuk mencuci buah-buahan atau sayuran yang langsung diminum tanpa dimasak. Nah, itu ingat ya seluruh eh, teman-teman sahabat perspektif baru. Selanjutnya, pastikan sarana-sarana yang digunakan ya untuk air minum seperti teko. Jangan sampai udah lumutan, udah hitam, nggak dicuci-cuci. Terus peralatannya ya juga ditutup ya, tekonya ditutup, jangan kena debu. Ada kecoa jalan-jalan ke sana gitu kan. Dan pastikan tertutup rapat, tidak ada terjadi pencemaran baik dari vektor binatang pembawa penyakit atau dari udara luar. Nah, itu yang mungkin mengingatkan bagi teman-teman untuk mengkonsumsi air minum. Termasuk gelasnya. Gelasnya juga salah satu resiko punya pencemaran juga kalau gelasnya kotor juga begitu. Nah, Bu, tadi kan dipaparkan bahwa berdasarkan hasil survei Kemenkes bahwa 80% air belum memenuhi syarat untuk layak dikonsumsi langsung ya, terutama yang isi ulang. Dan juga tadi dari pipa air melalui pipa itu PDAM juga masih banyak yang belum layak diminum, tidak seperti di luar negeri. Semuanya sudah bisa diminum seperti kita kalau kita di bandara atau di hotel kita bisa minum dari air PDAM setempat. Nah, apa sih tantangan terbesar negara kita untuk bisa menyediakan air minum yang layak dikonsumsi dan sehat? Sekali lagi di forum yang bagus ini, bahwa saya menyampaikan bahwa air PDAM itu resiko pencemarannya lebih sedikit ya. Hmm. Walaupun memang tidak sebagus seperti di luar. Kita menuju advance ke sana. Tapi resiko pencemarannya lebih sedikit. Jadi teman-teman, ibu-ibu rumah tangga jangan takut ya menggunakan air PDAM gitu. Karena resiko pencemarannya lebih sedikit. Karena dia kan di bawah tanah ya, perpipaan ya. Jadi resikonya lebih sedikit. Kedua, dalam tantangan kita ke depan adalah pastinya itu kan yang menjadi penyediaan air minum itu PDAM ya di beberapa kabupaten kota itu pastinya adalah komitmen kepala daerah ya untuk menganggarkan PDAM misalkan mengganti perpipaan yang sudah rusak, bocor, pipanya sudah layak diganti. Ada yang sampai tahun Belanda masih belum diganti zaman lama. Nah, itu sudah harus mulai direvitalisasi ya seluruh peralatan-peralatannya. Terus pastinya kabupaten kota ini komitmen pemerintah daerah ya harus memiliki juga laboratorium untuk penguji karena nggak semua daerah punya laboratorium penguji untuk memastikan bahwa posisi air minum yang diperiksa oleh teman-teman puskesmas itu sudah diperiksa melalui laboratorium atau peralatan sanitarian kit. Nah, pastinya tantangan kita adalah dalam pemeriksaan air minum itu
butuh kualitas SDM ya yang kompeten dalam melakukan pengawasan, butuh pelatihan SUP cara pengambilan air minumnya. Seperti itu, dan Kementerian Kesehatan juga melakukan audit ya kepada seluruh PDAM di Indonesia. Kita memberikan audit juga untuk bagaimana PDAM itu merencanakan pengamanan air minum sehingga menghasilkan air minum aman seluruh PDAM di Indonesia seperti harapan kami di negara-negara maju ke depan yang dari keran-keran itu ke depan bisa langsung layak diminum. Nah, Bu Tutut, kami mau tahu nih, bagaimana sih upaya dari tim kerja penyetaan air dan sanitasi dasar ini untuk bisa menghadirkan air minum yang layak dan sehat bagi masyarakat Indonesia? Terutama kan dalam posisi air ini ada tujuan pembangunan berkelanjutan yang dimana salah satunya mengenai air itu yaitu tersedianya air yang bersih, layak, dan sehat. Pertama, kita adalah penguatan regulasi ya, regulasi terkait menetapkan standar ya. Standar itu yang akan dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah, seluruh penyelenggara air minum. Tugasnya Kemenkes adalah melindungi masyarakat ya. Jadi kita adalah membuat regulasi, menetapkan standar. Kedua, kita meningkatkan koordinasi lintas sektor ya. Bagaimana kita dengan Kementerian PU, dengan Bappenas, dengan Kemendagri ya, yang punya wilayah Bupati, Wali Kota, pemerintah daerah, kita bersinergi, bergandengan tangan dengan kementerian terkait ya, pastinya PU, Kemendagri untuk bersama-sama untuk melakukan pembinaan secara sinergi. Selanjutnya kita sudah membuat audit ya, audit kepada seluruh PDAM untuk menjaga kualitas air minum. Seluruh PDAM Kemenkes melakukan audit, ada surveillance kualitas air minum rumah tangga. Kita punya program yang mengambil sampel di seluruh rumah tangga untuk memastikan air yang diminum oleh seluruh rumah tangga di Indonesia itu posisinya berapa persen itu untuk Indonesia. Tadi kan terakhir angkanya 20 ya. Nanti tahun ini kita juga mengcapture lagi di seluruh rumah tangga. Nah, ini kita lakukan secara rutin. Selanjutnya kita adalah peningkatan kapasitas, pastinya pelatihan kepada seluruh petugas pengawas air minum, sanitarian. Kita intervensi juga bagaimana kalau airnya yang tidak aman dengan teknologi ya, misalkan penjernihan air cepat, dengan bagaimana memberikan klor ya, kita memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat lewat puskesmas ya. Nah, yang nggak kalah pentingnya lagi adalah berbicara air minum itu, teman-teman PDAM itu kan sumbernya kan dari air baku ya. Kalau di Jakarta itu kan air baku sungai apa Ciliwung ya. Nah, itu harusnya kalau kita keluar negeri itu kan air bakunya kan bersih-bersih tuh. Nah, ini yang air baku yang akan kita minum ini sanitasinya masih kotor nih, masih banyak pencemaran airnya. Kalau orang Jawa itu bilang apa ya, kutek. Nah, ini bagaimana supaya air baku ini terjaga ya? Ayo masyarakat bareng-bareng yuk kita jaga, jangan mencemari air sungai, jangan membuang sampah di sungai, jangan buang air besar sembarangan ke sungai, jangan membuang kotoran limbah ke sungai, sehingga air baku kita bisa terjaga gitu. Kan ada beberapa wilayah kan masih BAB ya, buang air besar sembarangan di sungai, ya bareng-bareng di situ duduk gitu. Terus sampah kadang kalau kita lihat tiba-tiba ada kasur ya, spring bed mengalir kalau hujan itu tiba-tiba di pintu air itu kalau di Jakarta atau di Manggarai itu tiba-tiba ada kotoran-kotoran yang numpuk tinggi. Nah ini ayo masyarakat bersama-sama. Pemerintah sendiri nggak bisa kalau nggak didukung oleh swasta, masyarakat. Kita bersinergi tripartit antara pemerintah, swasta, dan masyarakat bersama-sama. Yuk kita jaga air baku kita sebagai sumber air minum kita untuk supaya bersih gitu, tidak mencemari lingkungan. Bu Tutut, dengan kondisi seperti saat ini, kita sekarang sudah berada di tahun 2025, berarti kita 5 tahun lagi. Apakah kita bisa akan mencapai target dari tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang air dan sanitasi ini? Kita optimis ya kalau kita bisa bersama-sama bersinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tapi kalau salah satu terputus sinergi tripartit ini ya agak susah ya. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri, kita selaku Kementerian Kesehatan. Tapi pasti harus didukung oleh seluruh komponen anak bangsa
seluruh. Salah satunya nih Radio Perspektif Baru ini bagus mengajak semuanya untuk membuka wawasan bagaimana mengajak seluruh pendengar Radio Perspektif Baru ini salah satu bentuk edukasi ya pada seluruh masyarakat bagaimana kita bersama-sama mewujudkan tujuan pemerintah goal nasional dan tujuan dari RPJMN, SDGs juga supaya ini bisa terwujud. Oke, terima kasih Ibu Tutut atas perspektifnya. Sebagai penutup, saya mengingatkan kembali pentingnya kita semua bersinergi, pemerintah, swasta, dan kita sebagai masyarakat untuk turut berpartisipasi menjaga air baku minum kita. Karena itu merupakan kunci untuk tersedianya air minum yang layak dan sehat dikonsumsi. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.